Oke, kita ketemu lagi. Jadi materi yang akan kita pelajari masih terkait dengan metode simplex. Ya. Kali ini kita akan mempelajari kasus kedua dari metode simplex. Nah, kasus kedua ini adalah bagaimana jika pada fungsi kendala ada persamaan, ya, tidak lagi kurang dari tapi ada sama dengan. Nah, bagaimana ketentuannya? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu ada 3 ketentuan yang sudah kita pelajari. Yang pertama, nilai kanan fungsi tujuan harus 0, kemudian nilai kanan fungsi kendala harus positif, dan apabila negatif, nilai tersebut harus dikalikan minus 1. Kemudian fungsi kendala dengan tanda kurang dari harus diubah ke bentuk sama dengan menambah variabel slack atau surplus. Nah, variabel slack atau surplus itu disebut juga variabel dasar. Nah, selanjutnya adalah fungsi kendala dengan tanda sama dengan itu harus ditambah artificial variable. Nah, seperti apa itu nanti saya akan jelaskan dengan contoh soalnya. Untuk yang terakhir kita skip lagi, ya, dan saya akan jelaskan untuk kasus berikutnya. Pada kasus ini saya masih berbicara pada kasus maksimasi. Oke, kita balik lagi ke contoh sebelumnya, ya, dengan memaksimumkan Z sama dengan 3x1 plus 5x2 dengan batasan yang pertama adalah 2x1 kurang dari sama dengan 8, yang kedua adalah 3x2 kurang dari sama dengan 15, dan yang ketiga adalah 6x1 plus 5x2 sama dengan 30. Nah, ini adalah kasus yang berbeda, ya. Sebelumnya ini adalah kurang dari sama dengan. Nah, sekarang pada saat kita berubah menjadi sama dengan, maka kita tidak lagi menambahkan variabel slack, tapi kita menambahkan yang namanya variabel artificial atau variabel buatan. Oke. Sehingga bagaimana kita mengubahnya? Kita lihat langkah-langkahnya. Langkah pertama adalah mengubah fungsi tujuan dan fungsi batasan. Kita lihat fungsi batasan. Jadi fungsi batasan kita ubah seperti biasa. Yang pertama, 2x1 kurang dari sama dengan 8. Artinya bahwa karena itu adalah kurang dari, maka kita akan menambahkan variabel slack di x3 untuk berubah menjadi sama dengan. Kemudian 3x2 kurang dari sama dengan 15 menjadi 3x2 plus x4, yaitu variabel slack sama dengan 15. Kemudian yang terakhir, nah ini yang berubah, yang ketiga 6x1 plus 5x2 sama dengan 30. Karena ini sudah sama dengan, jadi kita tidak lagi menambahkan variabel slack. Yang kita tambahkan pada saat kondisi sama dengan itu adalah variabel artificial atau variabel M, ya, sehingga 6x1 plus 5x2 plus x5, yaitu variabel artificial, sama dengan 30. Sehingga 2 ini, x3 dan x4 itu adalah variabel slack, dan yang ini x5 itu adalah variabel artificial atau variabel buatan. Nah, yang membedakan dari kasus sebelumnya adalah kita harus menambahkan sesuatu di fungsi tujuannya, sehingga fungsi tujuan itu akan berubah seperti ini. Ya, kita tetap ketentuan pertama untuk membuat nilai kanan dari fungsi tujuan sama dengan 0 itu tetap. Nah, kemudian kita tambahkan variabel M untuk x5, karena x5 itu adalah variabel artificial, ya. Kalian lihat di sini, ini adalah variabel artificial.
Sehingga apapun yang kita tambahkan, jika X4 adalah variabel artifisial atau variabel buatan, maka kita harus menambahkan di sini plus M X4 jika X4 adalah variabel artifisial. Nah, tapi kalau hanya satu, maka kita hanya menambahkan untuk X5 saja M. Oke, setelah kita mengubah variabel mengubah fungsi tujuannya, nah kita harus memastikan bahwa nilai yang ada di fungsi tujuan, ya, untuk X1, X2 itu ada nilainya, X3, X4, X5 itu harus 0. Sehingga kalau kita lihat di sini, nilai M ini harus kita nolkan, ya, sehingga kita harus mempunyai nilai Z baru, dimana yang hanya ada nilainya adalah min 3, min 5 saja, seperti itu. Sehingga kita harus mengurangi dengan batasan yang membuat dia bernilai M. Nah, batasan yang membuat fungsi tujuan bernilai M itu adalah batasan yang ketiga, karena di sini adalah X5. X5 dari batasan ketiga bernilai 1. Nah, ini yang kita gunakan untuk mengenolkan, ya, mengenolkan nilai M ini. Sehingga kita tambahkan, ini adalah fungsi tujuan, ya, ini adalah fungsi batasan ketiga, ya, kita masukkan, kemudian kita kali M. Kenapa kita kali M? Karena kita ingin mengenolkan nilai ini. Oke, sehingga hasilnya adalah min 6 M min 3, min 5 M min 5, 0, 0, 0, min 30 M. Ini adalah nilai baru dari Z atau dari fungsi tujuan. Oke. Nah, setelah kita mengubah fungsi tujuan menjadi fungsi tujuan baru, maka yang harus kita lakukan adalah membuat tabel sintaks pertama seperti ini, ya. Jadi caranya sama dengan sebelumnya yang pertama. Jadi kasus pertama kita masukkan fungsi tujuan. Nah, sekarang step-stepnya itu persis sama dengan kasus pertama. Yang pertama yang harus kita cari adalah kolom kunci, kemudian baris kunci, kemudian kita membuat nilai perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci itu bernilai 1. Nah, kemudian kita mengenolkan seluruh yang ada di kolom kunci, itu konsepnya. Nah, bagaimana kita memilih untuk kolom kunci? Kita lihat di fungsi tujuan, ya, kita lihat di fungsi tujuan yang bernilai negatif terbesar yang ada di variabel M, ya. Jadi bukan konstannya yang kita lihat negatif terbesar, tapi nilai M-nya. Karena apa? Karena nilai M itu dynamic, ya, berubah-ubah. Kalau kita lihat di sini, kalau nilai konstan, kalau kita bisa masukkan nilainya 10, maka ini otomatis akan lebih besar, gitu, ya. Karena min 6 dikali 10 kan 60. Jadi minus terbesarnya ada di min 6M min 3. Sehingga ini akan menjadi kolom kunci. Oke. Nah, setelah itu baru kita akan mencari baris kuncinya. Baris kuncinya adalah dengan membagi nilai yang ada di nilai kanan dibagi dengan nilai yang ada di kolom kunci. Nah, jika suatu tabel tidak memiliki nilai negatif pada baris fungsi tujuan, berarti tabel itu tidak bisa dioptimalisasi lagi, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita akan mencari bagaimana kita menemukan baris kunci, ya. Baris kunci itu kita dengan membagi nilai kanan, ya, seperti saya jelaskan tadi, membagi nilai kanan ini dengan nilai
yang ada di kolom kunci. Kita bagi jadi 8 bagi 2, 15 bagi 0 itu tak hingga, sehingga tidak masuk hitungan. Kemudian 30 dibagi 6, sehingga yang bernilai paling kecil itu adalah di baris yang kedua, sehingga ini akan menjadi baris kunci pertama. Nah, nilai 2 yang ada di tengah ini harus kita buat bernilai 1, ya. Oke. Ya, sehingga nilai baru dari baris kunci adalah 0, 1, 0, 1/2, 0, 0, dan 4. Oke. Selanjutnya, kita harus mengubah seluruh ini, ya, untuk yang ada di kolom kunci untuk bernilai 0. Ya. Caranya sama, yaitu dengan rumus seperti ini. Baris baru sama dengan baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru dari baris kunci. Nah, sekarang kita lihat yang Z. Seperti ini. Z-nya minus 6M min 3 min 5M min 5 0, 0, 0 min 30M. Nah, kita lihat yang ada di kolom kunci adalah min 6M min 3, kan, seperti itu. Nah, sekarang min 6M min 3 ini harus kita buat 0. Nah, untuk membuat dia 0, maka kita harus mengkali dia dengan koefisien dari kolom kunci. Ya, ini adalah koefisiennya. Saat dikurangi, maka min 6M min 3 dikurangi min 6M min 3, hasilnya pasti 0. Oke. Nah, berefek juga dengan yang lain. Jadi ini adalah min 5M min 5 dikurangi min 6M min 3, sehingga hasilnya seperti ini. Karena dikalikan 0, ini tetap min 5M min 5. Kemudian 0 dikurangi min 6M min 3 dikali setengah. Jadi hasilnya seperti ini. Oke. Nah, setelah kita dapatkan baris pertama, kita lanjutkan ke baris yang ketiga. Ya, baris yang ketiga, karena ini sudah 0, maka kita tidak lagi perlu menambahkan apapun. Kemudian ini adalah baris yang keempat. Karena kita ingin menolkan nilai 6 ini, maka harus dikali 6, sehingga kita memiliki nilai baru. Nah, setelah kita mendapatkan seluruh nilai, maka kita akan masukkan ke tabel baru. Ya, tabel kedua dari simplex berubah menjadi seperti ini. Nah, kita lihat di sini ternyata masih ada nilai minus di sini. Ya, sehingga ini akan menjadi kolom kunci selanjutnya. Ya, ini akan menjadi kolom kunci selanjutnya. Kemudian kita akan mencari nilai indeksnya, sehingga kita menemukan untuk baris kunci. Kita lihat yang bawah, yang paling kecil, sehingga kita ubah, dan ini akan menjadi baris kunci. Nilai 5 kita ubah menjadi 1 dengan membagi semuanya dibagi 5. Oke. Ya. Oke, kemudian kita kembali prosesnya dengan membuat nilainya 0 pada kolom kunci. Min 5M min 5 kita buat 0. Oke, baris kedua juga seperti itu, karena sudah 0 tidak perlu lagi. Baris ketiga kita lihat 3 itu harus kita nolkan, sehingga berubah jadi 0, sehingga kita temukan hasilnya seperti ini. Ya. Nah, kemudian masih ada minus di sini, sehingga kita harus mencari lagi kolom kunci dan baris kuncinya. Kita lihat di sini, kita temukan kolom kunci dan baris kunci. Maka kita cari lagi baris kuncinya. Ya, ini yang minimum. Nah, kita lihat di sini, ini ada minus 2. Kalau kita bandingkan, kan minus 2 lebih kecil dari 57/9. Tetapi
konsep untuk mencari baris kunci itu adalah mencari nilai positif terkecil. Ya, baris kunci itu ketentuannya adalah mencari nilai positif terkecil. Baris kunci, nilai positif terkecil. Ya, ini konsepnya. Sehingga karena ini minus, tidak masuk hitungan. Ya, sehingga ini yang menjadi yang paling minim. Oke. Prosesnya sama. Ya, kita ingin mengenolkan nilai ini. Prosesnya sama. Kita mengenolkan yang ada di kolom kunci. Sehingga kita nolkan di daerah ini. Ini yang akan kita nolkan. Oke. Sini ini bernilai 0, ini bernilai 0, ini bernilai 0. Ya. Oke. Sehingga kita menemukan tabel baru. Nah, kita lihat di sini sudah tidak ada lagi nilai minus, sehingga ini adalah nilai akhirnya. Jadi baris pertama tidak ada lagi bernilai negatif, sehingga tabel tidak dapat dioptimalisasi lagi dan merupakan hasil optimal, sehingga nilainya adalah X1 itu bernilai 5/6, X2 itu bernilai 5, dan Z itu ada bernilai 27,5. Oke, demikian materi untuk metode simplex untuk kasus yang kedua.